Oke, Oke, got selamat it. selamat malam kepada Hmm. Bapak Trisunu. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Sam. Eh, Bagaimana kabarnya, Sam? ya, luar biasa baik, Pak. Ya, maaf mengganggu, Pak ya. Mengganggu waktunya malam-malam begini, Pak. Saya sebenarnya mau Siap. berdiskusi tentang Udahlah, sesuatu kita tentang belajar bersama. ya tentang pembelajaran di pendidikan guru bergerak tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau boleh tahu Bapak dari Mr. Trisunu, kepala sekolah dari SD mana, Pak? SD Si Maria Regina di mana itu Pak? Di Semarang Pak ya? di kota Semarang. Oke, di Jawa Tengah Pak ya. Oke. Jadi di sini Oh iya, saya Semarang kota. Kan ya. Semarang ada kota dan ada Oh kabupaten. ya, betul betul betul. Oke, Pak. Jadi saya akan mencoba kita akan berdiskusi tentang 8 pertanyaan tentang pengambilan keputusan. Boleh saya sharekan Pak ya? Pertanyaan kita hari ini. Kita langsung saja mulai Ya, pertanyaannya. silakan. Apakah sudah kelihatan Bapak? Hmm. Oke, jadi pertanyaan Sudah, pertama sudah itu kelihatan. pertanyaan pertama itu Nah, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, apakah Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tapi sebelum Bapak menjawab ini, saya jelaskan dulu. Dilema etika itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan dua atau beberapa kondisi di mana kedua-duanya tersebut Hmm. eh, bisa dianggap benar dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, eh, pilihan yang A itu benar dengan pertimbangan pertimbangan yang ini seperti ini. Nah, pilihan yang B eh, itu dianggap benar dari pertimbangan yang lain gitu. Jadi itulah namanya dilema Hmm. etika. Nah, kalau bujukan Hmm. moral itu adalah ketika misalnya Bapak diperhadapkan dengan satu kondisi, Bapak mesti ambil keputusan. Jadi ada dua pilihan, satu keputusan yang baik, satu lagi keputusan yang kurang baik. Tapi di eh, tapi di sini Bapak mendapatkan satu tawaran yang menarik. Tawaran istilahnya bisa bilang tawaran yang baik untuk Hmm. beberapa kalangan tertentu atau untuk sekolah, tapi tawaran Hmm. ini mengharuskan Bapak untuk mengambil keputusan yang kurang baik. Nah, jadi ada dua pilihan, Bapak disuruh milih apakah mengambil Ya. keputusan yang benar sesuai dengan uh, Hmm. pemahaman Bapak atau mengikuti bujukan dari orang tertentu untuk melaksanakan keputusan yang satu lagi yang kurang baik. Nah, tapi dengan iming-iming sesuatu yang baik, gitu. Iming-iming sesuatu lah. Jadi kembali ke pertanyaan selama ini Ya. bagaimana Bapak Oke. dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah ada yang termasuk Eh, dilema etika atau ini termasuk diwujudkan moral? Nah, silakan Bapak. oke. Ya, pertama yang harus kita pahami dulu, kita bekerja di sekolah itu kita melihat visi misi dulu. Ah, Kita harus benar-benar memahami dan benar-benar mengerti apa yang diharapkan dari sekolah. Karena saya dulu bekerja di sekolah swasta dan itu harus benar-benar dikuasai apa maksud dari visi misi dan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menghadapi masalah seperti itu, kita tidak spontan membuat keputusan yang secepatnya dan eh, sepihak. Secepatnya, bukan secepatnya dan sepihak. Artinya, sebuah masalah harus dipahami dulu akar permasalahannya, subjek-subjek yang bertikai. Kemudian kita kita cari dulu akar yang bertikai ini, mengapa itu menyebabkan pertikaian. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita meyakini bahwa keputusan ini tepat, tentu dasarnya adalah visi dan misi, kita ambil keputusan itu dengan segala pertimbangan risiko yang harus kita hmm, pahami. Ya, harus kita pahami. Untuk ambil contoh, saya menghadapi sebuah
apa sebuah kasus, ya, dia ini seorang Kristen, Hmm. tapi kemudian mamanya ingin pindah Muslim, kemudian anaknya diharapkan memakai jilbab. Nah, apakah di sekolah mengizinkan? Ini kan perdebatan yang menurut saya sangat seru ya. Iya, Pak. Di satu sisi kalau kita melarang, belum tentu jawaban kalau tentu kalau kita buat keputusan melarang, tidak semua pihak bahkan yang di luar tentu akan terima. Tapi kalau kita menggunakan aturan main yang kita punya dari visi yang kita miliki, ini seperti ini. Silakan menggunakan jilbab. Tetapi kita tidak menanggung risiko kalau anak itu misalnya dijauhi oleh teman-temannya. Ini kan isu sangat sensitif ya, isu sangat sensitif, isu sangat apa ya, ya you know lah agama di Indonesia itu bagaimana. Betul, betul. Kemudian orang tuanya, mamanya yang baru mualaf juga datang. Kita menerima dengan segala konsekuensinya kalau misalnya menggunakan jilbab, efeknya bagaimana dengan kondisi lingkungan sekolah. Padahal kita udah punya aturan main penggunaan pakaian yang benar. Nah, kecuali kalau next time kita bicarakan, kita versi ini, ada versi A, versi B, nah itu baru kita bisa ambil. Tapi untuk sekarang, untuk tahun yang lalu waktu ada kasus, ya kita kembali ke visi misi, gitu seperti itu. Toh kita juga nggak menolak ketika ada orang tua nuan sewu yang menggunakan jilbab, yang menggunakan cadar pun ada yang masuk di sekolah uh, yayasan kita yang yayasan Katolik, kita terima, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Jadi bukan masalah baik tidaknya menurut kita, tapi baik tidaknya menurut bersama. Nah, ini yang terpenting. Karena kalau misalnya kita sebagai misalnya selaku kepala sekolah, kita harus melihat kalau misalnya kita melakukan seperti A, efeknya apa? Jadi kita melihat bukan hanya melihat apa yang kita pegang, tapi juga efeknya. Itu seperti itu. Kelihatannya udah jelas ya. Oke, Pak, siap, Pak. Berarti kita harus memikirkan pertama visi misi sekolah dulu, Nah, kemudian kita harus jauh mikirkan ke depan, Pak, ya. Apa sih efek? Oke, ya, siap. iya. Mantap sekali, Pak. Karena kalau misalnya kita hanya mendengarkan omongan orang, satu orang, dua Betul. orang, tiga orang, kan ribuan orang, kita langsung ganti. Nah, terus apa gunanya visi misi? Iya, betul sekali, Pak. Memang visi misi itu yang paling Itu utama. sangat penting. Betul. Ya, gitu. Oke, Itu. kita lanjut ke pertanyaan kedua lah, Pak, ya. Mhm. Oke, Ya, pertanyaan siap. kedua. Kita lanjut ke kedua. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda mengambil keputusan dan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus antara dua kepentingan? Nah, seperti tadi sudah agak terjawab tadi, Pak, ya, di awal tadi ya. Mhm. Ya, dengan Oke. tadi Bapak Ya, sudah dengan cara, ini ya, Pak. saya ambil contoh kasus yang lain ya. Contoh Oke, Pak. kasus yang lain. Sekarang ambil contoh kebanyakan terutama untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar. Mungkin Iya, saya lebih tepatnya ingin mengatakan bukan sama-sama benar, tapi sama-sama merasa dirinya benar. betul, Pak. Ini mungkin sama-sama merasa dirinya benar. Apalagi untuk seorang anak yang merasa dirinya dizolimi atau dia merasa dirinya tidak diperkenankan oleh sekolah, dia Hmm. akan melaporkan berbeda dengan apa yang ada di fakta. Nah, ini pernah saya alami juga.
bahkan orang tua jengkel langsung ke dinas pendidikan, kemudian saya Loh, dipanggil. sempat gitu Pak sampai ke dinas pendidikan pengaduan ya? Oh iya, iya, ya sekarang kan tipe orang tua kan beda ya. Iya benar-benar. Jadi eh, bahkan pernah saya itu WA sampai jam 12 malam. Saya sarankan lebih baik kita ketemu, ditemunya di mana, apa permasalahan yang sesungguhnya. Hmm. Itu pernah saya alami. Dan saya ambil keputusan bahwa kasus untuk dua kepentingan yang sama-sama merasa benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita harus benar-benar memilih dan memilah ya, mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan emosi. Fakta itu berarti kita cari sumber-sumbernya, sumber yang melihat, sumber pelakunya, Hmm. dan juga efek dari fakta itu. Dan kalau misalnya dari situ akan ketahuan siapa yang maaf dalam tanda kutip berbohong, siapa yang dalam tanda kutip mengatakan kebenaran. Ya, Betul sekali Pak. seorang anak tentu mengatakan apapun yang diinginkannya, orang tua akan mengatakan itu sebagai kebenaran. Iya. Nah, tapi uh, fakta harus dibuktikan dengan bukti, ya kan? Fakta harus dibuktikan dengan bukti, bukan hanya diungkapkan. Gitu. Jadi kadang-kala posisinya beda dengan zaman kita waktu masih pelajar, ya kan? Ketika misalnya Pak Samuel waktu masih belajar dibilang bilang pada orang tuanya, "Mah, tadi ibu guru marah kepada saya. Kenapa? Karena saya nakal." Wah, ini Mr. Samuel atau Pak Samuel langsung dimarahi oleh mama. Kemarin lagi Ya ya. kan? Iya. Nah, tambah bonus, ya Waduh, kan? waduh. Nah, sekarang kan beda. Sekarang guru secara sosial sudah dalam posisi yang rendah. Lingkungan sosial. Betul, Ambil betul. contoh, kalau dulu guru itu menjadi guru itu orang sangat kagum. Wah, dia guru. Minimal jadi bendahara di tingkatan RT atau RW. Tapi sekarang orang kaya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi yang harus kita lihat, kebenaran itu mutlak berdasarkan fakta, bukan berdasarkan imajinasi, bukan Apalagi berdasarkan kedekatan emosional. apalagi kalau Ya, misalnya sudah masuk mulut ke mulut Pak ya. Udah diceritakan lagi nah ya. itu. Udah Ya, mulai ya mulut bias dia ya mulut kan. harus segera Hmm. dihentikan. Ya, harus segera dihentikan Betul. karena ya bagaimanapun itu nama baik sekolah dan nama Hmm. baik seorang guru yang terlibat dalam kasus itu, gitu. Betul Itu sekali Pak. akan sangat cepat merosotnya jadi sedikit. Nah, ya kan? Itu gambarannya seperti itu. Oke Pak, Oke, sip. Mantap Pak. Jawabannya simpel halo. sekali Pak. Oke Pak. Oke, Kita lanjut ya pertanyaan silakan. berikut 3 Pak ya. Wah, Pertanyaan ya. ketiga. Oke, tadi pertanyaan Siap. kedua sudah. Sekarang pertanyaan ketiga. Pak, langkah-langkah atau proses seperti apa yang bisa anti biasa Anda lakukan selama ini? Misalnya, ya terserah mau apakah tentang dua keputusan yang sama-sama benar atau tentang rujukan moral. Nah, kira-kira Bapak pilih satu lah. Yang mana kira-kira? Apakah langkah-langkah? Oke. eh ya, langkah-langkah yang kita lakukan ya. Pertama, eh silakan orang tua atau anak menghubungi wali kelas dulu. Prosedur berarti Pak ya. Kelas dulu menceritakan ya prosedurnya, langkah-langkahnya seperti itu. Hmm. Hubungi wali kelas, ceritakan sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Itu pertama. Yang kedua,
Silakan wali kelas cross check fakta yang sebenarnya. Kalau misalnya ada kasus dengan wali kelas, ya cari dengan guru yang lain, misalnya guru bidang studi lain, itu diceritakan, sampaikan sesungguhnya. Baru kemudian biarlah guru yang mengkonfrontasikan, saling konfrontasi sesama guru. Ya, baru kemudian kita bicara. Idealnya seperti itu. Betul. Ya, demikian pula selalu kalau misalnya ada anak, silakan orang tua langsung kepada guru yang bersangkutan. Dan pada umumnya biasanya malu atau mungkin Iya, karena jengkelnya. Mungkin terbawa alternatifnya emosi ya ya Pak, guru, udah terbawa emosi guru duluan gitu. iya, alternatifnya guru yang lain yang mengajar dia supaya ada solusi. Setelah itu baru kalau misalnya belum ketemu solusi, BK, bimbingan konseling. Kalau misalnya bimbingan konseling nggak ketemu, ya otomatis ke kepala sekolah. Kepala sekolah jadi sebagai garda depan untuk menyelesaikan masalah. Kalaupun masih belum ketemu, bicarakan bersama-sama dalam situasi yang tenang. Ya, itu yang Ya, Pak. untuk masalah masalah apapun masalahnya sebenarnya prosedur seperti itu sangat penting. Tetapi yang Betul Pak, terpenting adalah kondisi siswa atau kondisi orang tua siswa harus tenang, stabil dulu ya Pak ya. artinya tidak penuh emosi. Ya, direndam dulu kalau misalnya memang parah, ya semalam baru besok pagi dengan situasi yang tenang. Karena kalau sistem sudah menuduh tanpa fakta, lah itu udah sebenarnya masalahnya sebenarnya udah selesai. Jadi seperti debat Gitu kusir Pak loh. ya jadinya kan. Menuduh tanpa fakta, iya debat kusir. Hmm. Itu yang terjadi. Saya juga pernah mengalami, ini bukan hanya lapor ke dinas kota, tapi juga pejabat pemerintahan kota Semarang, dan pejabat karena kebetulan dekat, kemudian ya mengutus dari psikolog dinas tempat, kemudian kita bicara. Kita nggak ada pernah ada masalah dengan ini. Dan biasanya kalau misalnya anak tersebut, kalau ini kasusnya case-nya anak ya, kalau anak tersebut punya banyak masalah, biasanya mereka nggak enjoy karena malu sendiri dengan teman-temannya. Apalagi kalau orang tua sudah masuk ke lingkungan sekolah, ini kasus apa, kasus apa. Nah, ini biasanya anak-anak sekitar anak teman-temannya terhadap anak itu sudah semacam menjustifikasi bahwa anak itu bermasalah sebenarnya. Saya rasakan. Jadi sebenarnya alangkah elegannya orang tua kalau misalnya menghadapi kasus terhadap anaknya, tolong dipahami betul efeknya apa. Itu loh. Duh, Ya Pak. pasti banyak kan ya bukannya kita membela guru, banyak kan ketika orang tua masuk ke lingkungan sekolah dengan data yang berasal dari muridnya saja, pasti salah. Gitu. Jadi itu hanya mengungkapkan emosional dan bukan merupakan fakta. Yang saya alami selama bertahun-tahun mengajar seperti itu. Ya, itu Sam. Ya Pak, mantap. Jadi sangat riskan sekali kalau Iya. misalnya orang tua sudah masuk ke lingkungan sekolah dengan hanya membawa ungkapan dari emosional anak, nah ini sangat bahaya banget. Betul Pak. Sangat bahaya banget. Karena efeknya nanti, loh kok kamu seperti ini toh? Nah, anaknya yang dijauhi. Ketika anaknya udah dijauhi, dia nggak enjoy. Ketika nggak enjoy, dia akan memilih jalurnya sendiri, yaitu keluar dari sekolah. Itu. Gambarannya seperti itu. Mantap. Itu Sam. Oke Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Hmm. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, Nah, tadi langkah-langkah sudah. Sekarang kita akan coba kira-kira hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ini untuk khusus pada dilema etika, berarti yang sama-sama merasa benar gitu. Ya, oke. Yang pertama, kembalilah bahwa menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga memberikan pendidikan. Ketika memberikan pendidikan berarti dia memahami etika. Ketika memahami etika berarti dia siap melakukannya. Ya, karena dia berdasarkan pengalaman, lingkungan, dan apa yang telah dipelajari, etika ini menjadi modal dasar untuk melakukan pendidikan. Pertama itu. Ya, yang kedua, sedangkan siswa ini bukan bermaksud merendahkan siswa. Kondisi siswa ini kondisi yang mau belajar, belajar mengenai etika. Ya, nah, tantangan dalam mengambil keputusan adalah tantangan bagaimana etika itu dikaburkan. Dikaburkan dalam arti bahwa sebenarnya yang benar adalah kasus ini, tapi sebenarnya kemudian dikaburkan menjadi Pak Guru menjadi seorang. Tidak menafikan kemungkinan bahwa guru-guru itu tidak punya etika. Betul. Ya, karena apa? Mengapa guru-guru banyak nggak punya etika? Karena satu, biasanya lingkungan sosial guru. Yang kedua adalah eh, bagaimana dia menjadi guru hanya sekedar formalitas belaka. Artinya saya melakukan mengajar saja tanpa memahami pentingnya mendidik. Bedakan ya mengajar dengan mendidik. Kalau mengajar itu transfer knowledge, ya, knowledge transferring, jadi memindahkan pengetahuan. Tapi kalau mendidik adalah mengelola jiwa-jiwa anak-anak ini menjadi hal yang dari yang kurang baik menjadi baik. Itulah. Jadi kelihatan sekali antara kalau ini guru hanya mencari uang dan guru yang benar-benar total ke uh, etika seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, ya kan? Bagaimana sebenarnya anak itu Guru sudah itu dididik, menuntun ya, nah, murid ini itu sudah ke matang kodratnya. sebenarnya. Tinggal kita mengolahnya, kita menuntunnya aja. Iya, menuntunnya Sebenarnya ke nggak repot gitu loh. Nah, betul sekali. inilah menuntun inilah sebenarnya bukan hanya sekedar ngajak anak-anak tiga jalan-jalan, bukan seperti itu. Auditornya kemana? Yang ingin saya tambahkan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa bukan hanya sekedar menuntun menggandeng, tapi sebenarnya kita udah tahu apa yang kita udah tahu yaitu pengalaman kita, lingkungan kita, ya, pola hidup kita. Inilah yang akan menuntun ke anak-anak. Ini gambarannya. Jadi ya bagi saya seorang guru yang misalnya Mr. Samuel sebagai guru penggerak ya sebenarnya sudah diawali ketika dia mendedikasikan pengajarannya itu sudah awal langkah yang bagus. Tapi kalau sekedar ya belak moralnya tidak akan keluar. Hubungan moral dan etika ini bukan hubungan untung dan rugi, ya. Hubungan saling memberi. Hubungan saya memberikan sepenuhnya. Kalau hubungan saya hanya kerja ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya kalau saya kerja ini dapatnya apa? Saya melakukan ini dapatnya apa? Rugi atau untung. Nah, ketika sudah pola pikir itu mindsetnya mindset transaksional.
Ketika transaksional ya etikanya enggak gitu loh. Jadi etikanya nggak akan keluarnya ya cuan 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 Betul. cuan. Guru tidak bisa berpikiran seperti itu. Entah itu ya secara ekonomi mungkin pas-pasan, mungkin secara ekonomi direndahkan oleh muridnya, atau mungkin ada masalah pribadi yang kita jual tetap etika. Etika inilah yang membuat dan moral etika inilah yang membuat anak jadi mau dituntun. Dosen. Ya, Pak. Ya, Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Pak ya. oke, sudah. Tidak. Apalagi? Ya, next. Pertanyaan berikutnya Ya, siap. adalah, kalau tadi Hmm. yang dianggap efektif, yang berikutnya adalah hal-hal apa saja yang dianggap sebagai tantangan. Mungkin nggak usah terlalu banyak-banyak, Pak ya, karena nanti banyak kali itu diskusinya. Cukup mungkin satu aja, Pak. Satu atau dua aja. Nah, kira apa, Pak? Hmm. Yang merupakan tantangan. Yang tantangan dalam pengambilan keputusan pada Ya. kasus telematika. Tantangan kita sebenarnya adalah mencuri fakta itu. Menelusuri fakta itu ya, Pak. Ya, dalam dilema etika kasus dilema dilema etika apa? Telematika. Ya, mencari fakta yang sebenarnya. Ya, mencari fakta yang sebenarnya. Ini tantangan tersulit, tersulit, tantangan terbesar. Karena kadang-kala kita sebagai pengambil keputusan, kalau saya sebagai kepala, ya kan, harus mencari dulu kebenaran itu. Tapi untuk guru pun, ya karena saya sekarang menjadi guru, tantangan tersulitnya adalah tidak semua anak itu paham etika juga. Betul, 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 betul. Jadi Ya, mereka sesuai dengan kemauan mereka sendiri, Pak ya. tidak semua. Karena kan mereka sedang belajar. Ambil contoh, Ya. ini kasus. Saya punya pengalaman dengan orang tua murid, ya, dengan muridnya sendiri. Ketika saya mengajari bahasa Indonesia, tolong jangan menggunakan kata aku dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kecuali ketika membuat puisi, ketika Iya. bermain drama, gunakanlah kata aku. Sesnya beda, kata aku itu lebih menonjolkan diri. Tapi setelah itu, anak itu pulang, kemudian besok harinya orang tua mau bertemu dengan saya. Dan pada saat itu, di rumah saya ajari anak bermain menggunakan kata aku. Terus saya, menurut saya secara bijaksana, saya katakan, kalau di rumah silakan. Karena itu culture-nya keluarga. Saya nggak akan mutaati budayanya keluarga. Hmm. Ya kan? Tapi kalau di kelas, saya mengajarkan apa yang seharusnya saya ajarkan berdasarkan pengetahuan bahasa Indonesia yang ada. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini menarik bagi saya. Ya, ketika kita bicara, ya besoknya hari saya diberi buku. Alhamdulillah bukunya sangat bagus sekali. Ya, itu. Jadi, oh iya ya, Mister. Jadi kalau kata aku ini jangan digunakan untuk umum. Iya, lebih baik itu. Tapi kalau untuk keluarga ya itu silakan, itu budaya keluarga yang mau dibangun. Betul, betul, betul. Gitu loh. Siapa? Nehemia Daka murid saya waktu itu. Sekarang dia di Surabaya. Itu mau menikah dengan Chelsea. Oke, sama murid saya. Ya, oke, monggo. Oke, Pak. Itu jadi tantangannya adalah bagaimana mencari etika, Tanya. mengajarkan etika untuk mereka yang belum memahami etika atau mungkin perbedaan etika. Etika itu kan tergantung pada lingkup budayanya
setiap orang ya berbeda-beda gitu. Hmm. Ya kan? Itu gambarannya. Oke. Oke, Ya, Pak. Ya. jelas ya? Jelas sekali, Pak. Oke. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Saya sharekan lagi, Ya. Pak ya. Nah, Kalau tadi kita belajar tentang tantangan, nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Mungkin bisa kasih satu contoh saja, Pak. oke. Ya. Oke, kalau menurut saya ini kalau jadwal tentu kasusnya sangat besar dan rumit ya. Kalau kita baru membuat jadwal, itu kasusnya sangat besar dan rumit dan banyak yang terlibat. Artinya kasusnya besar dalam arti masalahnya, dalam arti jumlahnya. Jumlah yang terlibat itu juga pengaruh. Itu tentu akan membuat saya akan membuat jadwal. Hmm. Tapi eh, kalau misalnya sebuah ini kasus yang harus segera diselesaikan, ya langsung menyelesaikan di tempat. Ini tergantung Tapi case, Pak. memang locus delicti atau asal terjadinya masalah itu bukan merupakan yang terpenting. Yang terpenting adalah permasalahan sendiri. Karena itu biasanya kalau menyelesaikan masalah lebih baik di tempat yang agak tenang. Ya, jadi di tempat yang agak tenang, yang benar-benar bisa mengungkapkan semuanya. Ini yang terpenting. Ya, jadi bukan menurut saya penyelesaian kasus dilema etika ini butuh butuh waktu yang panjang karena pertama etika setiap orang itu berbeda dan tidak sama. Tuh. Jadi penawaran etika yang ditawarkan seseorang dengan seseorang yang lain akan berbeda. Point of view-nya akan berbeda. Ya, tuh. Contoh kasus misalnya mengenai minum. Mengenai minum. Ada orang di keluarga yang diajarkan kalau minum duduk. Tapi ada juga orang yang dikatakan nggak pernah diajari ya minum itu berdiri. Jadi yang duduk akan mengatakan, kok kamu minum sambil berdiri? Loh, saya kan diajari minum sambil duduk. Nah ini udah berbeda. Iya, dilematika. Iya kan? Betul sekali, Pak. Iya kan? Nah, itu bisa menjadi pertikaian yang hebat. Terus emangnya nggak boleh, Bang? Nah, kalau yang satu, kalau menurut mama saya nggak boleh. Ya Ya, mamamu. Tanpa aku boleh kok. Ah, itu jadi perdebatan yang serius. betul. Hal kecil kan, ya. Hal kecil seperti itu. Atau mungkin yang mungkin eh, contoh yang lain kebijakan guru, misalnya guru di kelas. Yang satu guru mengatakan harus memberi salam, Hmm. ya toh. Yang guru satunya lagi enggak. Ini udah beda. Udah beda. Penyelesaian ya bagaimana? Ya selama nggak meributkan konflik, ya ini anggap aja etikanya biasa, iya kan? Bukan bukan merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan. Tapi kalau seperti duduk, minum duduk dan minum berdiri itu, wah itu bisa konflik. Ya, tuh. Itu contoh-contoh kecil Iya. yang saya beritahu. Jadi kalau jadwal saya pikir kasusnya Ya, besar. iya. Kasusnya besar dan tergantung juga pada jumlahnya. Tapi kalau misalnya yang kasus insidental itu bisa selesaikan di tempat.
Ketiga itu juga. Oke, ya. Dan kalau misalnya pertimbangannya sih, kalau misalnya kita tunda-tunda itu mungkin bisa akan merembes Nah, kemana-mana ya iya, Pak. Nah, menyebar itu seperti kanker itu kalau yang harusnya ditunda. variabelnya cuma dua, jadi nanti variabel ketiga, variabel keempat, semua Iya, nanti mungkin. itu harus segera dieksekusi karena ya maklum lah bumbunya kan banyak itu. Ketika orang emosional itu bumbunya akan banyak, akan menjadi banyak. Yang tadinya rasa asin, cerita dengan yang manis jadi asin manis. Nah, itu Hmm. variasinya akan banyak sekali dan kalau nggak segera dieksekusi ya Ya, akan terjadi iya sesuatu yang nggak baik lah. di kita lihat. Hmm. Oke Pak, Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, adakah Hmm. seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Silakan. mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kira-kira ada nggak Pak orang atau Ya, ini saya sebenarnya kesepakatan ya. Ya. Jadi kesepakatan kelas, kemudian disiplin positif yang hmm, ditanamkan, iya disiplin itu positif. akar dari sebuah permasalahan sebenarnya. Jadi kita tinggal melihat kembali apakah kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah itu bisa dipahami bersama atau enggak. Hmm, Ini yang terpenting. Ya, ambil contoh saya ngalami saya melarang anak-anak untuk menginjak di di apa ruangan di mana ada tumbuhan di situ. Tapi karena saya mengajarkan lingkungan hidup, saya mengajarkan demikian. Tapi kelas lain tidak mengajarkan demikian. Jadi rumput diinjak, tanaman untuk ambil bola nggak ada masalah. Nah, akhirnya murid-murid katakan, mengapa injak-injak tanaman? Nah, itu betul udah betul. terjadi. Iya. Dilema, itu dilema etika juga. Iya kan? Di satu sisi, loh saya nggak ada apa-apanya dengan pohon-pohon juga masih hidup. Kabarnya seperti itu. Betul. Ya kan? Nah, ini perbedaannya di situ. Ini sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan kasus yang besar, tapi ini akan banyak terjadi. Ya, contoh apalagi anak-anak itu maaf belum mengenal etika sepenuhnya, baru belajar dan baru membawa etika dari rumah. Ketika berhadapan dengan etika di masyarakat yang begitu banyak, dia akan mencari mana yang benar dan mana yang Betul. salah. Dan nanti Nah, jadi kalau nggak bias ada lagi. kesepakatan bersama, ya dia Hmm. bias lagi. Gitu loh. Contoh kasus lagi, ambil contoh muridku. Muridku diajari kalau ada orang apa ada temanmu yang diberitahu nggak tahu tantang kelahi. Wah, Ya, nah ini lebih seru lagi nih. makin Ya, mantap. nah, kemudian saya tanya, lah kalau misalnya temanmu itu ternyata guru, bagaimana? Apakah kamu akan menantang? Ya enggak, loh kok beda? Ayo, ya kan kok beda. Hmm. Kalau itu kepala sekolah, apakah kamu akan menantang? Nah, ya toh? Ya enggak lah. Terus apa yang membedakan? Karena faktor usia. Etika tidak mengajarkan di faktor Iya, usia. harus berlaku Etika untuk adil gitu. kebersamaan lingkungan. Iya. Ya, itu gambarannya. Ya, jadi eh yang mempermudah ya bagaimana kita membuat kesepakatan bersama. Balik kesepakatan. Mungkin bisa bisa Kesepakatan kembali bersama lagi. ambil contoh. Contohnya gimana Pak? Kalau di sekolah ya pakai komite sekolah, ya toh. Kalau di sekolah pakai komite sekolah dan guru dibicarakan. Kalau di rumah, kalau di kelas, ya mungkin dengan anak dengan guru. Mungkin diberi bumbu komite sekolah. Itu seperti itu. Jadi ada titik temunya. Ada titik temunya. Karena
ya guru punya tipe sendiri, orang tua punya tipe sendiri, Ah, anak punya tipe sendiri. Jadi saya sedikit kurang sepakat ketika tipe apa kesepakatan kelas itu hanya dibuat oleh guru dengan anak, tapi juga orang tua dilibatkan supaya benar. Contoh, kita ambil ya, memang guru selama ini tidak boleh memberikan hukuman. Tapi untuk siswa yang tidak mengerjakan, terus bagaimana? Tidak mengerjakan tugas. Ya, misalnya disuruh ngulang, ya kan? Tapi orang tua, lo kok ngulang-ngulang terus? Ini gambarannya seperti itu. Nilainya bagaimana? Ya, ini gambarannya. Jadi harus murid guru pun harus tahu gitu. Guru harus tahu, orang tua juga harus tahu bahwa nilai-nilai seperti itu ada. nah orang tua juga termasuk komponen sekolah juga. Ya orang tua juga harus. Karena kita nggak bisa, ya menurut saya seperti kalau bahasanya di karena siswa ini kan manusia muda. Hmm. Ya manusia muda mendidik manusia muda. Nah, manusia muda ini belum menjadi manusia yang dewasa, baru belajar. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Masuk ke orang Itu. tua juga, Pak ya. Iya, Betul, betul. karena kalau dari Ki Hajar Dewantara kembali pendidikan awal dari Orang tua. keluarga. Ya, pertama, the first Dan generation. orang tua mempunyai peranan di situ, ya, gitu. Itu, Sip. Oke, ya, Pak. monggo, Tertarik. Oke, pertanyaan ya, berikutnya, Pak. Pertanyaan berikutnya, ya. ini pertanyaan terakhir. Terakhir, gini, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Hmm. yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di matematika? Mungkin bisa satu atau dua hal saja, Pak. Oke, yang pertama, kalau kita nggak tahu ya, kalau sesuatu dalam perjalanan ada apa, nah, kita nggak tahu ya, kedepannya apa yang terjadi kita nggak akan Iya, tahu. betul. Yang paling safe adalah kita mempersiapkan diri, kita mau melangkah bersama itu mau apa, bagaimana caranya, kita bicarakan di awal. Ya, kita bicarakan di awal supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada miskoordinasi. Karena ada yang senang, ada orang tuanya yang senang kalau gurunya galak. Ada yang senang anaknya dididik secara kejam. Maksudnya kejam dalam arti disiplinnya tinggi. Ada yang orang tua yang tidak senang kalau eh, anaknya dididik oleh guru yang lembek. Lembek ini cenderung lemah. Gambarannya seperti itu, Sam. Iya, Pak. Jadi kesepakatan awal ini adalah cara untuk mencegah di kemudian hari jika ada Betul. sesuatu yang lebih yang tidak kita harapkan. Halo, Sam? Iya, Pak. Gitu. Jadi kesepakatan awal, kemudian kita sepakati disiplin apa yang ingin kita tanamkan. Jadi guru pun juga harus membuka hatinya. Gitu loh. Jangan melakukan self defense, pertahanan pribadi. Kalau orang tua pengen gini ya kita harus bagaimana. Hmm. Ya, harus mau mendengarkan karena kita terjun ke dunia orang lain. Gitu. Harus membuka dan menyelami diri mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jangan membawa konsep dari kita, tapi kita menyelami. Ya, kita kan ambil contoh kalau diving ya. Diving kan kita nggak tahu nih apa yang ada di dalam kan. Ya. Iya kan? Hmm. Tapi kan kita buat perlengkapan Iya, perlengkapan selengkap itu. secukupnya sebelum menyelam. Iya, untuk mengantisipasi Ya apapun kan? yang ada di dalam itu. Itu untuk mengantisipasi jika ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu gambarannya seperti itu sih.
kesepakatan penting, tapi bukan kesepakatan kelas yang diartikan di PMM hanya guru dengan murid saja. Itu ada sisi positifnya, tapi juga ada kekurangannya. Itu nanti seolah-olah siswa jadi liberal keinginan siswa. Iya, benar. Dan Apalagi waktu ini dalam. juga harus ada titik temunya. Itu. Oke. Itu Oke, sip, gimana? mantap sekali, Pak. Ya. Aman. Oke. Ya, Ya. itu saja mungkin diskusi kita, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk Oke. waktunya dan dalam diskusi ini tentang Oke, sudah. pengambilan Oke, keputusan. rekodnya sudah dihapus. Kenapa? Oke. Jadi terima Sudah, kasih sudah selesai. buat Bapak Trisuno. Oke. Ya. Semoga hasil diskusi kita ini bisa menjadi inspirasi buat guru-guru lain, terutama untuk guru-guru penggerak lain dan guru-guru yang mungkin yang akan digerakkan gitu, terutama dalam hal Siap. mengambil keputusan. Tidak hanya kepala sekolah, kadang kita kalau udah Hmm. bilang pengambil keputusan itu terbayangnya, oh saya kan hanya seorang guru gitu. Padahal sebenarnya di dalam kelas pun ya kita juga bisa harus sebagai bos, sebagai apa ya, pemimpinnya gitu. Bahkan dalam keluarga pun, Hmm. keluarga kita juga harus bisa memimpin keluarga kita, memimpin anak-anak kita di rumah. Jadi ini sebenarnya suatu yang hal esensial, tidak hanya di sekolah saja, tapi juga dimanapun kita berada sih menurut saya. Gitu, Bang. Oke. Oke, terima kasih Ya. buat Bapak Trisuno. Terima kasih. Terima kasih buat Ya. kesempatan waktu yang diberikan. Ya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih buat Pak Trisuno. Oke, Oke. sampai jumpa lagi, Pak ya. Salam Ya, buat keluarga, siap. Pak. Thank you. Yo, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Yo.